TBK, saya akan melanjutkan pembahasan dari bab sebelumnya, itu bab 4 ke bab 5, di mana bab 5 ini membahas tentang kemerdekaan individu dan keniscayaan universal. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu tentang kemerdekaan individu. Ini adalah dalam bahasa sederhananya itu kayak kebebasan memilih, adalah kayak bagaimana kita sebagai manusia menentukan nasibnya kita sendiri. Kita punya kehendak bebas, kita bisa memutuskan mau sekolah di mana, mau melakukan apa saja, bekerja sebagai apa, dan bagaimana kita bereaksi terhadap suatu masalah. Dengan makna kebebasan berarti kita adalah pembuat dari diri kita sendiri, pembuat dari pilihan-pilihan yang kita pilih. Pilihan-pilihan kita lah yang membentuk karakter dan tujuan hidup kita. Nah, apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya itu akan menjadikan kita bagaimana kita bertanggung jawab penuh atas semua hasil, atas semua dampak dari pilihan kita itu tadi. Kita tidak bisa menyalahkan takdir ataupun orang lain atas keputusan yang kita ambil. Kemudian membahas tentang keniscayaan universal, ataupun dalam bahasa sederhana itu tentang hal yang pasti terjadi. Hal ini tuh merupakan kenyataan-kenyataan mutlak yang berlaku bagi semua orang dan tidak bisa kita kendalikan ataupun tidak bisa juga kita ubah. Intinya adalah hukum alam dan fakta kehidupan yang tidak bisa dinegosiasikan. Contohnya fisik, kita tidak bisa terbang tanpa alat bantu ataupun hukum gravitasi. Contoh keduanya itu misalnya waktu. Kita pasti akan tua dan pada akhirnya itu akan meninggal. Kemudian yang ketiga itu lingkungan. Kita tidak bisa memilih di mana dan kapan kita dilahirkan. Kemudian sifat, hal ini bersifat deterministik ataupun sudah ditentukan dan menjadi batasan bagi kebebasan kita. Nah, di luar dari itu keseimbangan antara kedua hal tersebut, di mana hidup manusia itu berada di tengah-tengah tarik menarik antara kebebasan dan keniscayaan. Kita tidak sepenuhnya bebas dan kita tidak sepenuhnya juga ditentukan. Seperti kemerdekaan kita itu menjadi bermakna hanya ketika kita menerima dan mengakui adanya keniscayaan. Misalnya, kita tidak bisa menghentikan waktu itu keniscayaan, hal yang tidak bisa diubah. Tetapi kita bebas memilih. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tetapi kita bebas memilih bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu yang kita miliki itu. Secara kesimpulan, hidup adalah tentang memilih respon terbaik terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah, di mana tantangan ataupun keniscayaan itu seringkali menjadi alasan mengapa kita harus menggunakan kebebasan kita untuk berjuang dan berkreasi. Mungkin TBK itu saja pembahasan mengenai bab 5 ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan ke bab 6.